Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viranti Yulena Dewi, NPM 4318500057, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Pancasakti Tegal, kelas Akuntansi 8B. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Human Scale untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Mari kita mulai review filmnya. Film The Human Scale disutradarai oleh Andreas M. Dahlsgaard dengan para pemerannya adalah Jan Gehl, Rob Adams, Robert Doyle, Lars Gemzo, Mark Gortons, Iqbal Habib, dan lain-lain. Part pertama, sinopsis dari film The Human Scale. Setengah dari populasi manusia tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2050, ini akan meningkat 80% dari yang awalnya 50%. Kehidupan di kota besar mempesona sekaligus bermasalah. Hari ini kita menghadapi minyak puncak, perubahan iklim, kesepian, dan masalah kesehatan yang parah karena cara hidup kita sendiri. Tetapi kenapa? Arsitek dan Profesor Denmark Jan Gehl telah mempelajari perilaku manusia di kota selama 4 dekade. Dia telah mendokumentasikan bagaimana kota modern menolak interaksi manusia dan berpendapat bahwa kita dapat membangun kota dengan cara mempertimbangkan kebutuhan manusia akan inklusi dan keintiman. The Human Scale bertemu dengan para perencana kota di seluruh dunia. Ini mempertanyakan asumsi tentang kita modernitas, mengeksplorasi apa yang terjadi ketika kita menempatkan orang ke dalam pusat perencanaan kita. Bagian kedua, pengendalian manajemen pada film The Human Scale. Pengertian dan karakteristik film The Human Scale. Dalam film The Human Scale, atau dalam bahasa Indonesia berarti skala manusia, adalah film dokumenter yang berfokus pada pengalaman berbeda-beda di kota-kota di seluruh dunia yang berjuang untuk menghadapi tekanan pertumbuhan transportasi dan masalah kapasitas sumber daya. Film dokumenter ini mendasarkan karyanya pada karya arsitek terkenal Denmark dan Profesor Jan Gehl yang telah mempelajari perilaku manusia di kota sepanjang karirnya dan membela keintiman serta hubungan manusia. Film ini mewawancarai para perencana dari kota-kota di seluruh dunia untuk menggambarkan pengalaman mereka dan mempertanyakan asumsi kita tentang modernitas. The Human Scale di Los Angeles dengan pemujaannya terhadap mobil adalah hal yang sangat buruk. Sedangkan di Copenhagen, dengan ruang publik yang memungkinkan warga untuk berinteraksi adalah hal yang baik. Film dokumenter ini merayakan kualitas di negara Siena, Italia, Melbourne, Australia, dan di New York. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara, di antaranya oleh negara Dhaka, Bangladesh, dan terutama Chongqing, Cina, yang berada di negara yang cepat berubah dari agraris ke perkotaan. Di ibu kota Bangladesh, Dhaka, kota dengan pertumbuhan tercepat di dunia, para perencana yang dipengaruhi Jan Gehl berhadapan dengan kepentingan modal internasional yang berlawanan. Bank Dunia memberikan bagian terbesar dari pinjaman transportasi untuk jalan raya, meskipun hanya 5% dari seluruh populasi yang harus mengganti pinjaman besar menggunakan mobil. Namun masalahnya di sini, Dahlsgaard mengesampingkan kesenjangan yang melebar antara yang kaya dan yang miskin yang berdampak pada kota-kota di seluruh dunia. Di Melbourne sudah 3 kali terpilih sebagai kota yang paling layak dihuni karena mewujudkan konsep Jan Gehl
dengan zona larangan lalu lintas dan dominasi sepeda di atas mobil. Di Melbourne sendiri, para perencana ditantang untuk menarik penduduk pinggiran kota kembali untuk ke pusat kota. Sehingga hal ini berhasil dalam membuat jalur atau ganggang yang terhubung di belakang bangunan yang sebelumnya merupakan tempat pembuangan sampah yang kumuh, diubah menjadi jalur pejalan kaki yang ramai dengan deretan kafe dan toko dan beberapa tempat tongkrongan. Di Dalsgaard juga telah memanifestasikan kebutaan sosial sesekali ini dalam pujiannya terhadap New York City. Dengan transformasi Times Square dan bertentangan Broadway di sekitarnya, zona pejalan kaki yang terletak secara strategis ini dapat mendorong perkelahian bola salju di lingkungan yang spontan. Tetapi, mereka terutama melayani wisatawan tamasya. Sementara itu, di seluruh kota, sebagian besar area perumahan skala kecil yang terjangkau diratakan untuk mendirikan kantor-kantor bertingkat tinggi bagi orang kaya. Contoh lain yang bermasalah di negara Cina. Para perencana merancang jaringan pejalan kaki yang akan melintasi kota tegak lurus dengan pola lalu lintas. Namun ternyata ditemukan bahwa penyeberangan yang dirancang ulang yang seharusnya ramah pejalan kaki telah diubah kembali untuk mendukung lalu lintas mobil. Tema dari pembuatan film The Human Scale menurut saya melekat pada diri kita, yakni para pembuat ruang, orang-orang yang menggunakan tempat-tempat ini, dan cara kita mengidentifikasi dan menciptakan kenangan. Konsep yang menggunakan berbagai sarana transportasi selain gelembung yang diciptakan oleh pejalan mobil bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi film ini mendokumentasikan konsekuensi dari pertumbuhan yang terjadi di kota dan menciptakan contoh solusi tentang bagaimana kita dapat menyesuaikan kembali kota-kota sebagai skala yang berbeda-beda. Pada gilirannya, banyaknya masalah memulai penilaian dan pemanfaatan kembali ruang dengan cara yang unik dan terbaru. Film ini menguraikan pengendalian manajemennya, yakni mengakui bahwa perilaku di ruang publik berubah ketika tujuan utama diambil dari mobil. Kehidupan publik berlipat ganda jika menciptakan lebih banyak ruang untuk orang yang akan terus memiliki lebih banyak kehidupan publik. Hal tersebut didokumentasikan dengan sangat baik dalam studi kasus dari Melbourne, Copenhagen, dan New York yang kembali menentukan tujuan utamanya dengan bagaimana kota mereka bekerja untuk pejalan kaki dengan melihat hasil positif yang sudah terbukti. Memahami bagaimana orang-orang dapat berhubungan dengan lingkungan mereka. Caranya yaitu dengan merancang pertumbuhan penduduk yang berpuncak pada gedung-gedung pencakar langit yang meningkatkan isolasi dan pengucilan dari kehidupan publik, dan karena itu dapat mengurangi kemampuan untuk bertahan hidup. Seperti yang ditunjukkan dalam studi kasus di Chongqing di Cina yang melihat visi heroik dengan diabaikannya hal tersebut untuk membangun suatu solusi yang lebih iteratif dari apa yang dapat kita jadikan sebagai tempat yang disebut dengan kota. Ringkasan dari film The Human Scale adalah melihat bagaimana perkembangan dari suatu kota di mana kota tersebut merupakan suatu kota yang penuh dengan penduduknya, di mana dijelaskan bahwa perubahan yang disebutkan cukup jelas, seperti perubahan dari gang-gang di belakang gedung yang semula kumuh penuh dengan sampah sekarang menjadi jalur-jalur pejalan kaki yang ramai dan dipenuhi dengan deretan kafe dan toko. Ringkasan film tersebut saling berhubungan dengan bab 16, yaitu terdapat pada penjelasan pengertian proyek. Pengertian proyek adalah suatu bentuk kegiatan yang dimulai pada waktu tertentu dan akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan dengan mengalokasikan sumber daya tertentu untuk tugas dengan jelas, seperti proyek konstruksi pengembangan gedung,
pengembangan produk baru, renovasi suatu gedung atau jalan. Sekian review film dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.